Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 18 Februari di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, pertolongan dan pelindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, di mana Tuhan boleh jaga kami sepanjang peristirahatan kami. Dan Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbarui. Kami mau mengawali aktivitas kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian sabda firman-Nya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita jangan takut menghadapi apapun juga. Apapun situasi sulit yang kita alami, apapun situasi genting yang kita hadapi, sebagai umat, sebagai orang percaya, firman Allah menasihati kita, janganlah takut menghadapi apapun. Seringkali ketakutan menghantui hidup kita. Seringkali kecemasan, kebimbangan, dan keraguan menyertai kehidupan kita. Tapi firman Allah hari ini mengajar kita, janganlah takut menghadapi apapun. Ayatnya yang pertama dari Nats Yesaya 43 bagian B, janganlah takut. Diulang lagi dalam ayatnya yang kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Ketika umat menghadapi situasi yang sangat genting, situasi yang sangat mencekam, umat dalam keadaan dan kondisi ketakutan. Karena itu Nabi Yesaya melalui kebenaran firman-Nya mengatakan, janganlah takut. Demikian juga nasihat firman Allah bagi kita di hari ini, supaya kita jangan takut menghadapi apapun juga. Setidaknya ada dua alasan kenapa kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Ayatnya yang pertama, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini adalah kepunyaanku. Jadi kenapa kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga? Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Umat Israel adalah kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya juga yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus, sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, maka saudara dan saya juga adalah kepunyaan Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan, kalau saudara dan saya adalah biji matanya, tidak mungkin saudara dan saya dibiarkan, tidak mungkin saudara dan saya ditinggalkan. Ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sulit, ketika saudara dan saya dalam keadaan bahaya, ketika saudara dan saya ada dalam ancaman apapun juga, kita tidak perlu takut menghadapinya, karena kita percaya kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan, pasti dijaga Tuhan, pasti dilindungi Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan, maka inilah yang menjadi dasar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tidak takut menghadapi apapun. Saya tidak tahu ketakutan apa yang menghantui hidup kita. Saya tidak tahu kecemasan, kebimbangan, keraguan apa yang menghantui seluruh hidup kita. Dengarkanlah firman Allah di hari ini. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara dan saya adalah kepunyaan Kristus yang sudah dibayar lunas di Bukit Golgota.
Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Ayatnya yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga di mataku. Sama seperti umat Israel adalah umat yang berharga di mata Tuhan, maka saudara dan saya juga yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, saudara dan saya juga adalah berharga di mata Tuhan. Karena saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita, tidak lindungi kita ketika kita sedang menghadapi bahaya, menghadapi ancaman apapun juga. Pasti ditolong Tuhan karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya bukan hanya berharga di mata Tuhan karena saudara dan saya ciptaan yang mulia, tapi saudara dan saya juga berharga di mata Tuhan karena saudara dan saya ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal di bukit Golgota. Karena itu saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang mulia di mata Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun. Makanya kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, apapun pandemi COVID-19 yang menjadi momok tersendiri bagi kita sebagai manusia, tapi firman Allah hari ini mengingatkan kita jangan takut, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Saudara dan saya adalah umat yang berharga di mata Tuhan, karena saudara dan saya sudah dibayar lunas di bukit Golgota. Atas dasar itulah nasihat firman Allah di hari ini mengajar kita untuk kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Mari kita sadari sebagai umat, sebagai orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berharga di mata Tuhan. Waktu kita masih manusia berdosa, waktu kita masih hidup di dalam dosa, toh Kristus mau mati bagi kita untuk menebus kita, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Apalagi setelah kita beriman kepada Dia, apalagi setelah kita ditebus dengan darah yang mahal, tidak mungkin dibiarkan, tidak mungkin ditinggalkan, tidak mungkin ketika kita ada dalam bahaya ancaman apapun, hanya Allah biarkan dan tinggalkan kita. Saya percaya karena kita ciptaan, karena kita umat yang berharga di mata Tuhan, maka pasti ada pertolongan dan pelindungan Tuhan ketika kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang genting dalam hidup. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga dalam hidup kita. Inti firman Allah di hari ini mengajar kita, jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu. Jangan takut dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup Anda. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Dia sudah tebus kita dengan darah yang mahal di bukit Golgota. Pasti dilindungi, pasti diberkati, pasti ditolong. Saudara dan saya bukan hanya kepunyaan Tuhan. Alasan yang kedua, karena kita adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Harga kita itu seharga darah Kristus di bukit Golgota. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami jangan takut menghadapi apapun. Karena kami adalah kepunyaan-Mu. Karena kami adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Karena Engkau sudah tebus kami dengan darah yang sangat mahal di bukit Golgota. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami,
Sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang baik, umur panjang Tuhan beri. Umat dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian berikutnya.